kabarnya saudara? Luar biasa. Saya mau lihat wajah-wajah yang luar biasa, coba tersenyum gak yang luar biasa pagi ini? Wah, kalau yang mukanya asem setengah biasa ya, bukan aku tak biasa ya, itu Alda. Oke saudara, boleh sebelum kita dengar firman Tuhan, saudara boleh colek kanan kirinya, bilang sadar gak kamu anak raja? Cielah. Nah, coba sekali lagi, belum, masih ada yang begini nih, masih ada yang lagi bengong. Nah, biar connect, biar fokus, coba senggol dulu bilang, sadar gak kamu anak raja? Nah, saudara boleh ngaca dulu di HP sebentar, coba lihat-lihat ada potongan anak raja gak mukanya? Oke, saudara, kalau kita anak raja, berarti raja itu akan memberikan warisannya buat setiap kita, amin? Ada amin saudara? Saudara kalau dengar kata warisan, saudara excited gak sih? Saudara, siapa di sini yang punya orang tua yang mungkin ngasih warisan buat saudara? Kalau tiba-tiba nih saudara malam-malam dipanggil sama papa atau mama saudara ya. Terus tiba-tiba dikasih tahu sama saudara, nanti ada warisan yang papa mau tinggalin buat kamu. Waduh, saudara langsung dek. Ya, apa tuh warisannya ya? Dikasih tahu ada tanah, ada rumah, ada tabungan, deposito. Wah, makin deg-degan. Kalau bisa itu jantung copot, angkat lagi. Ya saudara ya, saudara pasti excited ya. Nah, saya mau katakan hari ini saudara bahwa saya mau ingatin saudara bahwa setiap kita adalah ahli waris. Amin. Kok gak excited sih saudara? Setiap kita adalah ahli waris. Sekali lagi, setiap kita adalah ahli waris. Amin saudara. Siapa yang bilang kita ahli waris? Kita buka di Roma pasal 8. Buka sama-sama di Roma pasal 8. Oke, sudah ketemu Roma pasal 8. Ayat 17 dulu deh, kita baca ayat 17 ya. Yang sudah ketemu bilang wow. Wow, oke, sudah, kalau begitu semua pasti bisa baca dengan suara yang nyaring. 1, 2, 3. Dan jika kita adalah, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya apa saudara? Orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Amin. Paragraf yang pertama bilang, dan jika kita adalah siapa? Anak. Maka kita juga adalah siapa saudara? Dengan suara yang nyaring, siapa? Ahli waris. Yang bilang Lydia atau siapa? Tuhan sendiri, firman Tuhan sendiri. Amin. Saudara dan saya adalah anak. Dan seorang anak berhak atas warisan. Amin saudara, warisan kalau kata firman Tuhan itu janji-janji Tuhan, berkat Tuhan. Ada amin. Ini harusnya membuat kita bersuka cita. Tapi gini saudara, anak-anak Tuhan hari-hari ini tahu dia ahli waris, tapi hidup seolah-olah dia seorang budak. Bas, kita akan belajar sama-sama. Ini terjadi pada bangsa Israel. Ini terjadi pada bangsa Israel. Kita akan pindah-pindah dari Roma ini ke Keluaran saudara. Kita gak akan baca semua kitab Keluarannya. Tapi Bapak Ibu pasti ingat cerita ketika bangsa Israel pada saat itu mau dibawa sama Musa keluar dari tanah Mesir. 430 tahun bangsa Israel ada di tanah Mesir sebagai siapa saudara? Sebagai budak. Sebagai budak, dan itu sungguh melekat kuat di dalam mereka. Bayangin saudara, 430 tahun dijajah, dijadiin budak. Ketika mereka mau dibawa ke tanah perjanjian, menerima warisan, ternyata tidak semudah itu melepaskan mental budak yang ada di dalam diri bangsa Israel. Nah, ini dia saudara. Ini yang Tuhan gak mau. Saudara dan saya percaya bahwa setiap kita adalah ahli waris, tapi seringkali sadar tidak sadar kita tahu kita ahli waris, tapi kita menghidupi kehidupan seperti seorang budak.
Ini dialami sama bangsa Israel, saudara. Tapi saya berdoa hari-hari ini saudara, hari ini saudara dan saya mengerti betul bahwa kita adalah ahli waris kerajaan Allah. Kita pewaris dari setiap janji apapun yang tertulis dalam firman Tuhan. Kitalah ahli warisnya. Dan saya berdoa saudara pulang dari tempat ini, saudara gak hidup lagi dengan mental budak. Makanya saya beri judul firman Tuhan hari ini, membangun mentalitas pewaris. Apa saudara? Membangun mentalitas seorang pewaris. Karena kita hidup sebagai anak Tuhan, kita tahu kita anak Tuhan, tapi seringkali kita menjalani kehidupan seperti seorang budak. Ini yang terjadi sama bangsa Israel, saudara. Sebentar. Sebentar ya Bapak Ibu. Anak saya lagi suka Lion King ya saudara, si JJ. Dia lagi suka Lion King, saya pernah nonton satu filmnya. Si Lion King, saya pernah cerita juga sama saudara ya, mungkin ada yang pernah nonton. Jadi dia tuh singa. Tapi satu ketika papanya mati, si Mufasa. Terus dia pergilah ke satu tempat karena mau dikejar-kejar sama pamannya. Siapa namanya? Scar. Ya, mau dikejar sama pamannya, dia pergi ke satu tempat yang asing, dia ketemu sama Timon dan Pumba. Timon dan Pumba ini siapa ya dia ya? Babi ya? Babi hutan sama apa? Rakun ya? Iya ya. Nah, udah saudara kalau singa makan apa sih saudara? Daging ya. Tapi si Simba ini karena bergaulnya sama Timon dan Pumba, dia tuh makan buah-buahan. Dia nggak tahu kalau dia itu singa, dia berasa dia babi. Ya, jadi dia hidup nggak ada powernya saudara. Dia hidup tuh kayak dia main-main sama si Timon dan Pumba, dia makan buah gitu ya saudara ya. Dia melupakan identitasnya sebagai seorang singa, raja hutan. Ya, tapi satu ketika dia lagi jalan, dia ngaca di sungai. Pas dia lagi ngaca di sungai, tiba-tiba dia lihat di belakangnya tuh ada muka papanya si Mufasa. Disitulah titik di mana Simba tahu bahwa dia bukan babi hutan. Tapi dia adalah singa saudara ya. Dia singa. Dia akhirnya menemukan jati dirinya. Nah ini yang saya maksud saudara, seringkali kita nih gak nyadar kita nih ahli waris, kita nih anak Tuhan. Kita hidup kayak budak, sedangkan itu bukan identitas kita saudara. Amin. Nah, gimana sih cara kita membangun mental kita sebagai seorang pewaris hari-hari ini? Tapi kalau kita mau bangun, kita harus tahu dulu ciri-cirinya kayak gimana sih orang yang punya mental budak itu. Ya, kita mau lihat Bapak Ibu, ciri-ciri orang yang menjalani kehidupan dengan mental budak. Yang saya catat di sini yang pertama adalah kehilangan kuasa. Apa saudara? Kehilangan kuasa. Kenapa bisa kehilangan kuasa? Seperti Simba tadi, karena kehilangan identitas dirinya. Dia lupa dia singa. Saudara, saya berdoa hari-hari ini saudara dan saya ingat bahwa saudara dan saya adalah ahli waris. Kita buka tadi, kembali lagi ke Roma pasal 8 di ayat 15. Saya bacakan bagi saudara, dikatakan di sana, sebab kamu tidak menerima apa? Roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Saudara sama-sama kita baca ayat ini dengan suara yang nyaring. 1, 2, 3. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Sampai di situ aja saudara, sampai di situ dulu. Bapak Ibu, seringkali gini, kita hari-hari ini diantara kita mungkin banyak yang lagi hidup dalam ketakutan. Ya saudara ya, ketakutan saudara bukan hanya soal ketakutan aja. Karena firman Tuhan bilang itu kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Amin saudara, tapi kita hidup dalam ketakutan. Takut apa sih? Takut mati, takut sakit, khawatir. Banyak dari saudara yang mungkin ketika masuk ke dalam ruang ibadah ini ada begitu banyak ketakutan yang menghantui saudara. Takut usahanya nggak laku, takut usahanya nggak lancar, takut suami atau istrinya meninggalkan, takut anak-anaknya tinggalin. Takut apa lagi saudara? Sebutin semuanya. Ada banyak ketakutan yang menguasai saudara tanpa engkau sadari. Engkau sedang hidup sebagai seorang budak. Padahal
identitasmu adalah ahli waris. Amin saudara. Hari ini saya berdoa, poin yang pertama saya, bagaimana cara kita membangun mentalitas kita sebagai seorang pewaris adalah saudara, kita tahu siapa kita di dalam Tuhan. Amin. Pulang dari tempat ini saya berdoa saudara, engkau gak lagi hidup dalam ketakutan. Bapak Ibu gak hidup lagi dalam dosa. Bangsa Israel 430 tahun. Mereka ada di tanah Mesir saudara. Mereka dijajah, mereka diperlakukan sebagai budak. Tapi mereka gak tahu identitasnya, ketemu masalah mereka mau balik lagi ke Mesir saudara. Setiap kali ketemu masalah mereka selalu mau balik lagi ke Mesir. Padahal di depan sana ada warisan yang Tuhan mau beri. Ada warisan yang besar yang Tuhan mau berikan, yaitu tanah perjanjian. Itu sesuatu yang besar. Tapi selalu setiap kali ketemu masalah mau balik lagi ke Mesir. Karena apa saudara? Mereka gak tahu identitasnya. Mereka gak tahu bahwa mereka ini ahli waris. Gak sadar bahwa mereka ahli waris. Bapak Ibu sadari, makanya saya bilang saudara ngaca. Saudara pulang dari tempat ini, lihat dirimu. Kalau engkau dikuasai ketakutan, kalau engkau sedang diperbudak kemarahan, kalau engkau sedang diperbudak apa saudara ya, kebencian. Saudara mungkin sedang diperbudak sama masalah saudara yang membuat saudara kehilangan kuasa, kehilangan identitas saudara, kehilangan otoritas saudara sebagai ahli waris, sebagai anak. Hari ini firman Tuhan mengingatkan saudara, engkau adalah ahli waris. Dan sebagai ahli waris, Allahmu, Tuhanmu memberi engkau kuasa. Amin. Tuhan Yesus kasih kita kuasa. 2 minggu yang lalu, Memrep nanya ke anak-anak ya, pas kita lagi pemuritan tentang apa ya tuh ya, tentang nanya, Memrep nanya intinya siapa di sini yang nggak pernah, anak-anak lihat nggak pernah marah gitu kan ya. Terus apa mah? Tentang manner hamba Tuhan. Waktu itu kita lagi belajar tentang manner hamba Tuhan dan Memrep tanya ke anak-anak ke situ siapa yang nggak pernah marah, dan anak-anak bilang itu Cilidia. Terima kasih. Tapi behind the scene, nah ini kesaksiannya ya saudara ya. Ini kesaksian saya pribadi. Mungkin ini anak-anak gak tahu, mungkin gak banyak yang tahu bahwa mungkin mereka lihat, oh Cilidia gak pernah marah gitu ya. Tapi ini behind the scene-nya ya, behind the scene kehidupan Cilidia. Yang anak-anak bilang gak pernah marah, tapi kenyataannya saya pernah hidup dalam kepahitan saudara. Nah, saya pernah hidup dalam kepahitan, saya pernah hidup dalam kebencian, saya pernah hidup dalam kemarahan, saya pernah hidup sulit untuk mengampuni. Dan itu memperbudak saya. Memperbudak saya Bapak Ibu. Kenapa sih bisa seperti itu? Kenapa bisa seperti itu? Karena saya izinkan. Amin. Karena saya izinkan. Kenapa ketakutan bisa menguasai kita? Kenapa kemarahan bisa menguasai kita? Kenapa sulit mengampuni bisa menguasai kita? Karena saudara dan saya izinkan. Kita gak ambil otoritas kita. Kita gak ambil kuasanya. Kita kehilangan kuasa. We don't take the authority. Apa yang Tuhan udah berikan buat kita. Hari itu ketika saya sulit mengampuni, saya membenci, saya marah, saya kepahitan. Bapak Ibu, karena saya mengizinkan. Itu semua menguasai saya. Itu semua yang take the authority of me. Dia yang menguasai saya. Saya izinkan. Jadi hari ini Bapak Ibu yang mungkin sedang dikuasai dengan apapun, engkau diperbudak tanpa engkau sadari loh. Kadang-kadang Bapak Ibu di gereja menyembah, engkau baca firman, tapi tanpa engkau sadari engkau sedang diikat sama hal-hal tersebut. Tanpa engkau sadari engkau sedang membiarkan itu semua memperbudak hidupmu. Memperbudak engkau, sehingga hidupmu gak ada sukacita. Ya, hidupmu kalau orang ketemu saudara asem gitu mukanya. Ya, ketemu saudara kayaknya halo shalom gitu ya. Kemudian shalom, shalom. Ya, gitu kan. Gak ada sukacita gitu saudara. Kenapa? Mungkin ada banyak hal yang sedang menghantui engkau. Ada banyak ketakutan-ketakutan dalam hidupmu yang sedang memperbudak engkau. Sedangkan di satu sisi saudara, bahwa engkau adalah seorang ahli waris. Apa yang membuat pada akhirnya Lydia bisa merdeka, bisa mengampuni, bisa bebas dari kepahitan, bebas dari kebencian, bisa mengampuni, bisa berdamai. Apa saudara?
Karena saya gak lagi mengizinkan itu memperbudak saya. I'll take the authority. Saya ambil kuasa yang Tuhan berikan untuk bisa mengampuni, melepaskan pengampunan. Dan tidak mengizinkan lagi semua kemarahan, kebencian, sakit hati, apapun itu menguasai saya. Sebagai anak Tuhan saya percaya Tuhan kasih kita kuasa. Take the authority. Amin saudara. Jangan jadi anak-anak Tuhan yang kehilangan kuasa. Jangan jadi anak-anak Tuhan yang kehilangan identitasmu. Amin saudara. Ini muka-mukanya kok kayak gak yakin ya. Apa saya yang menyampaikannya kurang meyakinkan? Atau saudara yang gak yakin sama diri saudara sendiri? Ya saudara, pulang dari tempat ini saya berdoa. Kalau engkau masuk ke ruangan ini, engkau sedang diperbudak dengan itu semua. Engkau lupa identitasmu. Saya berdoa, keluar dari tempat ini engkau menjadi orang seperti apa yang Yesus sudah lakukan. Dia merdekakan saudara. Kalau saudara pulang dari sini, kita masih terus. Saudara marah, takut, gelisah, itu kecewa, sulit mengampuni, itu wajar gak sih sebenarnya? Wajar pada takarannya ya saudara ya. Tapi ketika itu terus menerus menguasai hidupmu, itu maksud saya saudara diperbudak. Sampai di sini saudara mengerti? Amin. Kalau saudara takut sebentar, saudara marah, saudara ada rasa gak enak sama orang, ada rasa sakit hati nih gitu ya. Itu wajar kalau itu gak berkepanjangan. Tapi kalau setiap hari hidupmu marah, tiap hari hidupmu kecewa, tiap hari hidupmu sakit hati, tiap hari hidupmu takut, tiap hari hidupmu khawatir, itu namanya kau sedang diperbudak saudara, itu poinnya. Amin saudara, itu yang Tuhan gak mau. Karena di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu, He step into your life. Amin. Yesus masuk membebaskan setiap kutuk, membayar lunas semua kutuk, melenyapkan ketakutan, melenyapkan segala sakit penyakit. Dia bayar lunas. Kalau pulang dari sini, saudara masih hidup dikuasai ketakutan, saudara masih hidup dikuasai kepahitan, saudara hidup masih dikuasai kemarahan, saudara hidup masih diperbudak sama itu semua. Artinya engkau menyia-nyiakan apa yang udah Yesus lakukan dong saudara. Bas. Sedangkan ketika Yesus mati di kayu salib, dia bangkit. Dia kasih janji itu atas hidup saudara. Dia kasih otoritas itu. Firman Tuhan yang saudara dengarkan tadi. Engkau adalah anak. Engkau adalah ahli waris. Dan sebagai anak raja, sebagai anaknya Tuhan Yesus, you have the same power. Amin. You have the same power. We have the same power. Amin saudara. So pulang dari tempat ini jangan mau hidup seperti budak. Amin. Amin. Kalau Tuhan angkat engkau jadi anak, kenapa masih mau hidup kayak budak saudara? Kalau Tuhan udah kasih posisimu sebagai anak, sebagai ahli waris janji-janjinya, kenapa engkau masih membiarkan, masih mengizinkan iblis yang ambil otoritasnya atas hidupmu? Hari ini pulang dari tempat ini, take your authority. Amin saudara. Take your authority. Ambil alih kuasa yang Tuhan berikan. Yang Yesus sudah bayar lunas di atas kayu salib. Supaya engkau gak hidup sebagai budak lagi. Amin. Supaya engkau hidup sebagai orang merdeka. Orang yang penuh sukacita setiap hari. Orang yang selalu percaya bahwa sebagai ahli waris, aku mewarisi setiap janji Tuhan. Kalau hari ini keadaanku mungkin aku belum, masih pas-pasan. Enggak, aku percaya sebagai ahli waris Tuhan yang katakan aku hidup dalam segala kelimpahan. Amin saudara. Amin saudara. Buang mental budak dari hidup kita. Buang mental budak dari hidup kita. Yang pertama adalah ambil kembali otoritasmu. Ambil kembali otoritas kuasa saudara dan saya sebagai anak raja. Sebagai ahli waris. Amin saudara. Itu yang pertama. Haleluya. Jadi saya akan melihat pulang dari gereja nanti tidak ada lagi muka yang sedih. Ya, gak ada lagi muka yang dihantui, dikuasai dengan ketakutan dan segala hal yang memperbudak. Hari-hari ini mungkin memperbudak saudara tanpa engkau sadari. Tapi pulang dari tempat ini saya akan melihat
wajah-wajah yang bersuka cita, wajah-wajah yang penuh harapan gitu ya saudara ya. Bahwa saudara sudah ambil kembali otoritas itu. Dan saudara akan hidup berkemenangan dalam hari lepas hari kehidupan saudara. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan, jangan setengah-setengah saudara. Amin. Dan yang kedua, kalau kita mau bangun mental seorang pewaris, ya, apa sih yang kedua saudara? Di sana di Roma pasal 8 ayat 15 lanjut dari ayat yang tadi dikatakan di situ, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru apa? Ya Aba, ya Bapa. Amin saudara. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca tentang budak gitu ya Bapak Ibu ya. Seorang budak itu kan gak punya hak ya. Seorang budak itu gak punya hak, bahkan gak punya hak untuk memiliki keluarga. Seorang budak tidak punya hak untuk memiliki keluarga. Bahkan ketika dia berkeluarga pun, kalau tuannya mau dia dipisah sama keluarganya, dia harus mau. Seorang ibu dipisah dari anaknya, seorang suami dipisah dari istrinya. Sebagai keluarga dia harus mau dipisah karena dia gak punya hak lagi. Itu kemauan tuannya gitu ya. Jadi yang saya catat di sini Bapak Ibu, seorang budak itu dia nggak punya tempat untuk berkeluh kesah, gitu ya. Karena seorang budak biasanya tidak punya hak untuk berkeluarga, sehingga apa ya? Dia nggak punya sebuah hubungan, gitu ya Bapak Ibu ya. Dia nggak punya hubungan sedekat kayak bapak sama anak. Tapi hari ini kita baca firman Tuhan di sini, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu apa? Anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Bapak Ibu sebagai budak, kalau seorang budak karena dia gak punya keluarga, dia tuh gak punya harapan dalam hidupnya. Makanya kalau Bapak Ibu baca nih kitab Keluaran, kalau Bapak Ibu baca dari awal, dari sejak bangsa Israel dibawa Musa keluar dari Mesir sampai ke Bilangan ya Bapak Ibu ya. Sampai mereka mau menyeberang ke tanah perjanjian itu Bapak Ibu. Itu setiap kali mereka ketemu masalah, mereka tuh selalu ngomong mau mati. Nah coba deh Bapak Ibu baca, nggak tahu ada berapa kali di sana, setiap kali mereka ketemu masalah, bangsa Israel itu selalu bilang, Musa nih mau bikin kita mati. Pokoknya selalu bilang mati, 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 mati. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat orang suka ngomong mati melulu, kira-kira apa yang ada di pikiran Bapak Ibu? Mati, kebas, sadis sih, kebas. Ya, kalau Bapak Ibu ketemu orang selalu mau ngomong mati melulu, mati, nggak punya harapan, mati. Nah itu jadi kespil kan. Jadi orang kalau ngomong mati melulu nggak ada harapan dalam hidupnya. Artinya kayak nggak ada harapan. Saya sedih Bapak Ibu, di zaman sekarang ini banyak sekali orang yang suicide ya Bapak Ibu ya, bunuh diri. Aduh kebas deh. Orang-orang yang nggak punya harapan. Sedih ya saudara ya. Tapi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita. Kita memanggil dia, ya Aba, ya Bapa. Aba itu kalau panggilan orang Yahudi, correct me if I'm wrong saudara. Sebagai dalam panggilan orang Yahudi itu menunjukkan kepercayaan dan harapan pada seorang Bapa. Gitu ya Bapak Ibu ya. Dan praise God, kita dikasih privilege itu. Amin. Ketika Yesus mati di kayu salib, saudara bukan hanya melihat dia dari jarak yang jauh. Saudara bukan melihat dia sebagai Tuhan yang jauh di sana yang gak bisa engkau jangkau. Tapi engkau bisa memanggil dia ya Aba, ya Bapa. Apa artinya sih saudara? Ketika engkau punya Bapa, ada yang cover hidupmu. Ketika engkau punya Bapa, engkau gak berjalan sendirian. Ketika engkau punya Bapa, firman Tuhan mengatakan, Tuhan Yesus bilang, aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Kenapa bangsa Israel setiap kali ketemu masalah selalu bilang mau mati, mau mati? Karena mereka gak ngerasa mereka tuh punya Bapa. Ngerti ya saudara? Tapi hari ini Yesus memberikan engkau posisi sebagai anak. Dan dalam hidupmu engkau selalu punya harapan. Gak peduli apapun masalah saudara yang kau hadapi hari-hari ini. Seberat apapun itu saudara, tantangan yang sedang engkau jalani. Engkau gak berjalan sendirian.
He said, aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Artinya ada tempat untuk engkau bergantung. Ada tempat untuk engkau menaruh harapanmu. Ada orang, ada Bapa yang baik yang bisa engkau percayai. Amin saudara. Jadi apapun juga, sekali lagi saudara saya mau katakan, mungkin saudara yang sedang menonton dari YouTube. Saudara yang sedang merasa saudara tuh jalan sendiri. Saudara lagi merasa bahwa engkau gak sanggup menanggung beban ini. Saya mau katakan saudara, ada Bapa yang baik, panggil dia, ya Aba, ya Bapa. Ketika engkau menyebut ya Aba, ya Bapa, ada harapan atas hidup saudara. Amin. Ada harapan atas hidup saudara. Jangan biarkan saudara engkau hidup seperti anak yatim piatu. Kayak walaupun kenyataannya mungkin secara manusiawi engkau banyak yang sudah mungkin kehilangan orang tua ya saudara. Tapi Tuhan bilang dia gak pernah meninggalkan saudara. Amin. Jadi apapun juga struggle saudara, ingat ini baik-baik. Selalu ada harapan. Ada tempat untuk engkau berseru. Ada tempat untuk engkau berkeluh kesah gitu loh saudara. Saudara biasanya kalau punya masalah pengen curhat gitu kan ya. Ya suka curhat ya. Pengen ada tempat saudara tuh ngeluh. Pengen ada tempat saudara curhat gitu ya. Nah hari ini saya mau katakan buat setiap saudara, saya mau ingetin, mungkin banyak yang tahu tapi lupa gitu ya saudara ya. Ada Bapa yang baik, ada Tuhan Yesus. Kalau waktu datang ke sini saudara ngerasa saudara struggle sendiri, saudara berjuang sendiri, kau merasa kau yatim piatu, gak ada yang bela saudara, gak ada yang nemenin saudara. Hari ini Bapak Ibu, sehingga engkau selalu hopeless, engkau selalu gak bersuka cita, engkau selalu berasa udah selesai aja deh sampai di sini kayak bangsa Israel. Selalu bilang mati ngomong ke Musa gitu Bapak Ibu. Tapi hari ini Bapak Ibu selalu ada harapan selama ada Bapak yang baik dalam hidupmu. Dia gak jauh saudara, dia hanya sejauh doa. Once you call him, dia hadir menghampiri saudara. Amin. Ketika saudara panggil namanya, saudara berseru sama dia, di saat yang sama dia hadir dalam hidupmu. Amin saudara. Membangun mentalitas pewaris yang kedua, kau harus sadar engkau itu anak. Dan anak bisa panggil bapaknya kapan aja. Engkau itu anak, engkau bukan budak yang gak punya siapa-siapa. Engkau berhak untuk memanggil dia kapanpun engkau mau. Kapanpun engkau butuh dia, panggil dia. Dan yang luar biasanya, dia selalu punya jawaban buat hidup saudara. Amin. Dia selalu punya jawaban buat hidup saudara. Bahkan ketika engkau pikir gak ada jalan, dia Tuhan yang bisa buka banyak jalan buat saudara. Amin. Dia Tuhan yang sangat mengasihi saudara. Kalau nyawanya aja dia kasih buat saudara. Gak ada Tuhan yang mau mati buat saudara. Banyak agama ngajarin yang baik saudara. Gak ada agama ngajarin yang jelek. Tapi cuman satu yang mau mati buat saudara. Itu Tuhan Yesus. Amin. Dan cuman dia yang bersedia engkau panggil Bapa. Sedekat itu kamu bisa dekat sama dia. Amin saudara. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus kita yang baik. Haleluya. Dan yang ketiga. Oh saya mau baca dulu ini satu Bapak Ibu. David bisa tolong buka gak? Di Roma 8 ayat 17 tapi the message-nya. Ya. Buat Bapak Ibu yang sedang berjuang, sedang struggle. Kita mau baca kalimat yang if we go. Oke, dari situ ya Bapak Ibu. If we go through the hard times with him, then we're certainly going to go through the good times with him. Amin saudara, ini janji Tuhan. Kalau hari ini kau sedang struggle, you go through the hard times with him. Bapamu menyertai engkau ketika engkau sedang berjalan di waktu-waktu yang sulit. Jaminannya bukan hanya di waktu yang sulit dia menyertai saudara. Then we're certainly going to go through the good times with him. Amin. Jadi jangan merasa gak ada harapan kalau engkau berpikir bahwa masalahku berat seperti gak ada akhirnya. Firman Tuhan yang bilang dia gak hanya menyertai engkau di masa sulit, tapi pasti akan ada masa yang baik. Dan di sana juga Tuhan yang akan menyertai saudara. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita.
yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu. Yang terakhir, saya mau buka di Keluaran pasal 32. Nah, Keluaran pasal 32. Oke. Keluaran 32 ayat 8 sampai 10. Ya. Keluaran 30 ayat 8 sampai 10 Bapak Ibu. Saya bacakan bagi Bapak Ibu. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang segala jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Yang ketiga Bapak Ibu, apa sih yang kita mau belajar sama-sama ketika kita mau membangun mentalitas seorang pewaris? Bapak Ibu, bangsa Israel itu dia saking lamanya ada di Mesir Bapak Ibu sebagai budak. Jadi dia tuh gak punya gambaran Tuhan itu seperti apa. Dia gak punya gambaran Tuhan tuh yang menuntun kita nih keluar dari Mesir nih kayak gimana sih. Jadi satu ketika Musa sedang ketemu sama Tuhan, mereka minta sama Harun, coba dong bikin dong ya Allah yang bisa kita sembah. Akhirnya dibuatlah anak lembu emas dan mereka menyembah itu saudara. Dan ini sangat mendukakan hati Tuhan. Bapak Ibu, apa sih yang kita mau belajar di sini Bapak Ibu? Gini ya, bangsa Israel sebelumnya itu di Keluaran pasal 20 dia udah dengar salah satu dari 10 perintah Allah adalah apa? Ada yang ingat? Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun dan jangan sujud menyembah kepadanya. Baru Tuhan ngomong, mereka langsung gak lama kemudian mereka bikin itu patung anak lembu emas dan mereka sembah. Ini bangsa Israel sih bebelnya luar biasa ya saudara. Gitu ya. Makanya Tuhan tuh sampai greget banget sama bangsa Israel. Sampai Tuhan bilang ini bangsa nih tegar tengkuk gitu ya. Mereka gak punya hubungan yang dekat. Mereka gak kenal siapa Tuhan. Makanya mereka gak tahu gimana nyenengin hati Tuhan. Nah ini yang maksud saya saudara. Bapak Ibu, seorang anak tahu nggak cara nyenengin hati bapaknya? Tahu? Kalau JJ dia udah tahu. Kalau dedinya nih mukanya udah, ya misalnya dia buat satu kesalahan, muka dedinya udah gini. Nah gitu ya, cuma dengan gitu, dia tiba-tiba langsung I love you daddy, mama gitu langsung gitu. Ya langsung gitu. Kalau sama dedinya dia gitu Bapak Ibu. Jadi kalau belum ngomong Bapak Ibu ya baru dia langsung Daddy love you. Kalau dedinya lagi sambil main PS gitu ya Bapak Ibu ya. Dia bakal pegang muka dedinya. Terus dia sampai dedinya mau lihat dia. Daddy love you, love you. Dedinya udah kiss dia baru dia tahu oh berarti aman. Aman saya. Ya. Jadi seorang anak itu tahu gimana ngambil hati bapaknya. Tapi karena apa? Punya hubungan yang dekat. Bangsa Israel itu gak punya hubungan yang dekat sama Allah. Mereka bahkan gak kenal Tuhan itu kayak gimana sih. Makanya mereka buatlah lembu emas dan mereka sembah. Karena gak punya hubungan yang dekat. Yang ketiga Bapak Ibu, saya mau katakan di sini bahwa setiap kita punya hubungan sebagai tadi yang saya katakan Bapak dan anak. Dan sebagai anak kita seharusnya tahu bagaimana menyenangkan hati Bapak kita. Amin. Menyenangkan hati Bapak kita. Budak gak tahu. Karena gak ada yang mau disenengin kan Bapak Ibu ya. Ya dia hidup yang ngikutin aja hati tuannya. Tapi seorang anak tahu cara ngambil hati bapaknya. Kita pernah nonton satu film. Saya pernah nonton sama Peter film kerajaan gitu ya Bapak Ibu ya. Kerajaan Inggris. Jadi ada anak yang mau mewarisi tahta. Dia tuh pokoknya ikutin apapun yang dia tahu nih bikin bapaknya seneng. Jadi mereka ada kakak beradik gitu Bapak Ibu ya. Dia sama kakak adiknya, mereka tuh berjuang, mereka ikut peperangan supaya mereka nanti bisa dipilih sebagai ahli waris gitu Bapak Ibu. Nah dia tahu gimana cara menyenangkan hati bapaknya. Nah ini yang ketiga poin saya. Bapak Ibu poin saya yang ketiga adalah gini. Sebagai pewaris kita seharusnya tahu, sebagai anak Tuhan. Bapak Ibu, kita seharusnya tahu gimana cara nyenengin Bapak kita. Yang saya catat di sini, ketaatan itu mendatangkan perkenanan. Amin. Amin Bapak Ibu. Ketaatan mendatangkan perkenanan.
Nanan, bangsa Israel gak taat. Mereka buat patung, padahal Tuhan udah bilang jangan buat patung apalagi sujud menyembah kepadanya. Tapi mereka buat patung dan mereka menyembah patung itu. Sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu, ada puncak dari ketidaktaatan bangsa Israel itu di Bilangan pasal 14. Mereka yang seharusnya menikmati warisan janji yang Tuhan berikan untuk masuk ke tanah perjanjian. Saya nggak akan buka tapi Bapak Ibu boleh baca di rumah. Bilangan pasal 14. Mereka yang melihat mujizat. Dari mulai mereka keluar dari Mesir. Mereka melihat banyak mujizat demi mujizat. Tapi tetap hidup nggak percaya sama Tuhan. Nggak tahu gimana nyenengin Tuhan. Mereka memberontak sama Tuhan. Mereka nggak taat sama Tuhan. Mereka orang-orang yang tidak masuk di tanah perjanjian. Kebas. Bapak Ibu, tidak adanya pengenalan akan Tuhan membuat kita hidup meleset. Hamartia ya Bapak Ibu ya. Meleset, tidak tepat sasaran. Tidak adanya pengenalan, sekali lagi Bapak Ibu, tidak adanya pengenalan akan Tuhan membuat kita gak sesuai sama apa yang Tuhan mau. Karena gak kenal, gak tahu Tuhan tuh maunya apa. Tapi hari ini saya gak bisa bilang Bapak Ibu orang yang gak kenal Tuhan, gak mungkin. Siapa di sini yang kenal Tuhan Yesus? Gak ada? Waduh, saya sedang berdiri di mana ini? Ya. Siapa di sini yang kenal Tuhan Yesus? Kalau belum kenal kayaknya habis ini kita seminar ya, serius. Kayaknya harus seminar lagi tentang keselamatan kayaknya nih. Baptis ulang ya. Bapak Ibu, saya percaya, saya gak bisa bilang Bapak Ibu gak kenal Tuhan, saudara kenal Tuhan. Bahkan dari lahirmu saudara mungkin udah tahu kenal Tuhan Yesus. Tapi pengenalan akan Tuhan itu harus dibangun setiap hari, amin. Amin saudara, pengenalan sekali lagi, pengenalan akan Tuhan itu harus dibangun setiap hari. Saya udah hampir di bulan Juni ini 10 tahun menikah sama Peter. Tapi selalu aja ada gebrakan baru. Maksudnya gebrakan baru, selalu aja ada hal baru yang saya pelajari dari Peter. Padahal saya kenal Peter dari 2006, dari kita kuliah dulu. Waktu kita masih jadi mahasiswa. Ya, kita masih kuliah, saya kenal Peter di tahun 2006. Tapi sampai tahun ini berarti udah berapa tahun tuh ya? Hampir 20 tahun berarti ya saya kenal Bapak Jupiter. Ya, wah ini tepuk tangan. Ya, hampir 20 tahun saya kenal Peter, tapi selalu ada hal baru, gebrakan baru bahasa anak sekarang ya, ada aja gebrakannya ya. Ada hal baru yang muncul yang saya, oh gini ternyata caranya, oh dia tuh gini ya, oh berarti saya harus gini gitu ya. Jadi, oh supaya saya gak nyebelin, jadi saya harus gini gitu ya. Jadi ada aja hal baru yang dipelajari, berarti artinya pengenalan itu harus dibangun setiap hari. Jangan saudara kenal Tuhan Yesus dari sekolah minggu sampai sekarang cuman tahu kubur kosong. Cuman tahu oke, Tuhan Yesus mati bangkit pada hari yang ketiga, oke itu aja kata guru sekolah minggu itu juga. Ya Bapak Ibu, tapi kenali dia. Karena kurangnya pengenalan akan Tuhan itu yang seringkali membuat kita meleset. Hidupnya tuh selalu melenceng dari apa yang Tuhan mau. Karena gak tahu Tuhan ini suka apa, Tuhan gak suka apa. Gimana saudara bisa tahu maunya Tuhan kalau Tuhan saudara gak pernah baca firman. Amin. Maka cintai firman Tuhan, baca firman Tuhan, kenal Tuhan Yesusmu. Jangan cuman sampai di tahu keselamatan tapi gak mengenal dengan baik siapa Tuhan Yesusmu. Kalau engkau kenal baik Tuhanmu, engkau pasti hidup. Oh ya ini yang Tuhan mau ya. Kau tahu gimana cara nyenengin dia. Amin saudara. Dan orang yang menyenangkan hati Tuhan itu orang yang mendapat perkenanan Tuhan. Amin. Orang yang menyenangkan hati Tuhan itu orang yang dapat perkenanannya. Amin. Yoel kalau mau dapat perkenanan Tuhan harus senengin Tuhan Yesus. Amin. Gimana cara Yoel senengin Tuhan Yesus? Kenal Tuhan tuh sukanya apa, Tuhan gak sukanya apa. Caranya gimana? Baca firman Tuhan. Amin. Baca firman Tuhannya. Jadi saudara tahu, oh gini ya, Tuhan nih maunya gini ya. Dan ketika saudara melakukan seperti apa yang Tuhan mau, artinya engkau sedang melakukan ketaatan. Amin. Engkau hidup taat, disitulah perkenanan Tuhan datang.
Seperti Esther Bapak Ibu. Kenapa pembalikan keadaan bisa terjadi? Karena Esther mau taat. Sehingga dia dapat perkenanan raja. Perkenanan Tuhan, perkenanan manusia. Dan apa yang terjadi bangsa Israel pada saat itu? Mereka gak jadi dibunuh semua. Amin Bapak Ibu. Kalau engkau mau menjadi ahli waris. Kalau engkau mau mendapat warisan janji Tuhan. Berkat Tuhan atas hidupmu. Bangun mental sebagai pewaris. Jangan tahu anak raja, tahu ahli waris, tapi mentalnya mental budak. Diperbudak ketakutan, tiap hari takut, tiap hari gelisah, tiap hari dikuasai sama kekecewaan. Tapi hari ini yang pertama, take your authority, buang itu semua. Itu gak akan berkuasa atasmu kalau engkau gak izinkan. Amin. Sekali lagi, itu semua tidak akan berkuasa kalau tidak kita izinkan. Jadi ambil kuasamu, ambil otoritasmu, dan jangan izinkan itu lagi menguasaimu. Tutup pintu, lu gue end. Amin. Amin saudara. Keluar dari tempat ini, saya percaya saudara orang-orang yang merdeka. Kau bebas dari sakit hati, bebas dari kekecewaan, bebas dari ketakutan. Dan kau hidup sebagai orang yang merdeka. Seperti yang Yesus udah lakukan atas hidupmu. Seperti apa yang Yesus sudah berikan. Amin. Yang kedua, ya Abah ya Bapak, kita punya hubungan yang dekat. Seorang budak gak punya keluarga. Seorang budak itu dia hidup gak ada tempat untuk dia bergantung. Tapi saudara dan saya punya Bapa yang baik. Engkau gak sendiri, engkau gak ditinggalkan sebagai yatim piatu. Dan yang lebih indahnya lagi, Bapamu bukan hanya menyertai engkau in hard times. Tapi dia juga yang akan menyertai engkau di masa-masa engkau bersuka cita dan berbahagia. Amin saudara. Dan yang terakhir Bapak Ibu, mari mengenal Tuhan lebih lagi. Amin. Makin engkau kenal Tuhan, makin engkau hidup menyenangkan dia. Engkau tahu gimana nih cara nyenengin Tuhan. Dan Tuhan ketika dia udah seneng, dia berkenan atas hidupmu, maka hidupmu tuh akan berjalan dari satu perkenanan pada perkenanan yang lain. Kalau orang dapatnya susah, saudara tuh dapatnya mudah. Gitu saudara. Kalau orang jalannya kayaknya 7 tikungan, 8 turunan, berapa belokan. Saudara tuh di bawah Tuhan cepet gitu Bapak Ibu. Karena ada favor, ada perkenanan. Dan perkenanan datang ketika engkau tahu gimana cara menyenangkan Tuhan. Amin saudara. Nah, dan saya berdoa hari ini saudara pulang dari tempat ini. Saudara yang selesai mendengar firman ini. Saudara hidup sebagai seorang pewaris. Amin. Pewaris dari apa? Pewaris dari setiap janji Tuhan. Karena the highlight point is engkau punya hak atas itu saudara. Jangan dibegoin sama iblis, dibodohin sama iblis bahwa engkau orang yang gak punya hak. Engkau punya hak. Amin. Engkau punya hak atas setiap janji Tuhan. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Kami bersyukur Tuhan Yesus atas kasih karunia Tuhan di hidup kami. Hari ini kami Tuhan kasih privilege. Kami bisa memanggil Engkau Bapa. Engkau gak jauh dari kami. Engkau dekat dengan kami. Engkau Bapa kami. Kami selalu punya harapan. Kami selalu punya kekuatan di dalam Engkau. Kami mau hidup Tuhan bukan lagi diperbudak sama semua hal yang iblis mau intimidasi dalam hidup kami. Tapi pulang dari tempat ini kami mau menghidupi kehidupan sebagai seorang pewaris. Orang yang dimerdekakan, orang yang dibebaskan, orang yang selalu hidup berkemenangan. Mampukan kami Tuhan untuk berjalan hidup selalu menyenangkan hati Tuhan. Hidup selalu berkenan sama Tuhan. Dan kami percaya perkenanan demi perkenanan dari Tuhan itu menyertai hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus meteraikan setiap firman-Mu dan Roh Kudus yang hari demi hari mampukan kami melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan berkati Bapak Ibu.